Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, senantiasa bersuka cita, penuh kebahagiaan di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Kembali kami ada malam ini, semua adalah anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami sungguh mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1-2. Tertulis demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Istana Buckingham di Inggris saat ini menjadi bangunan yang dinyatakan paling aman di dunia. Istana ini memiliki 775 kamar, lebih dari 1.500 pintu, dan lebih dari 700 jendela. Istana yang bernilai miliaran dolar ini memiliki teknologi perlindungan yang canggih, baik di dalam maupun di bagian luarnya. Untuk mengantisipasi serangan teroris, tersedia sebuah tempat berlindung yang disebut dengan panic room yang terbuat dari baja berukuran sekitar 0,5 meter dan dibangun di seluruh istana untuk melindungi keluarga kerajaan. Kita yang tinggal di luar istana Buckingham mungkin tinggal di rumah yang sama sekali tidak punya teknologi keamanan, tapi kita perlu menyadari bahwa kita semua orang-orang yang percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak dan juga tidur dengan aman di sepanjang malam ini dan malam-malam yang selanjutnya. Kita perhatikan Mazmur 91 ayat 1-2. Di situ dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat ini saudara berbicara tentang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu mengelilingi kita. Dia ada di mana-mana untuk bersama dan melindungi kita kapan saja. Perlindungan tersebut diberikan Tuhan kepada kita, umatnya, dari segala badai, musuh atau apapun yang dapat merugikan kita. Dan kita bisa beristirahat dengan tenang dalam naungan Tuhan. Pemazmur secara pribadi mengalami bagaimana Tuhan menolong dan melindungi dirinya dari segala mara bahaya. Dan kita ingat perlindungan Tuhan atas bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Mereka dijagai, dilindungi. Selama 40 tahun mereka ada di sana, sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang suatu kontinuitas keadaan di mana kita selalu dan selalu akan ada dalam hadirat Tuhan. Keberlangsungan keadaan itu hanya dimungkinkan karena Allah menyertai kita, karena Dia Immanuel, dan karena kita tinggal di dalam Dia. Dalam Matius 28 ayat 20, di situ Tuhan Yesus katakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini menunjukkan faktor penyertaan Tuhan, kontinuitas keberadaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia selalu Immanuel, beserta kita dimanapun dan kapanpun. Nah, tinggal sekarang saudara, pertanyaan buat kita, apakah kita mau tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Penyertaan Tuhan itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mau tinggal di dalam penyertaan-Nya. Kalau kita beranjak keluar dari firman-Nya, hidup di luar kasih karunia-Nya, kita hidup bergelimang dosa,
Itu membuat kita keluar dari naungannya dan menjadi rentan pada serangan iblis. Dalam Yohanes 15 ayat 4 Tuhan Yesus katakan, "Tinggallah di dalam Aku." Saudara dan saya harus terus tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita mengalami dan menikmati berkat perlindungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, biarlah kita semua mengambil sikap untuk tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita ada dalam naungannya yang aman. Tidurlah dalam perlindungan Tuhan, tidur dalam naungannya. Jangan takut dengan apapun juga, sebab kita ada dalam kuasa perlindungan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, membuat kami mengerti betapa kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami ada dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terkadang ada ketakutan melanda kami, pikiran kami, membuat kami tidak tenang, membuat kami gelisah. Tapi saat ini kami bersyukur karena kami menyadari kami punya perlindungan yang dari Tuhan. Kuasa-Mu, perlindungan-Mu ada atas kami semua, memagari kami. Dan itu sebabnya kami bersyukur dan kami tenang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan Immanuel bersama kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami semua. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu dan rahmat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan kami selalu, pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.